Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Gina Irvani dapat kembali menemani Anda tentunya. Dan kali ini kita dapat berjumpa lagi pada program Indonesia Cerdas dalam segmen Psikologi Populer. Dan pemirsa, pada segmen kali ini juga kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik tentunya. Tidak kalah menarik dari tema-tema pada segmen-segmen lainnya, yaitu mengenai generasi Z, benarkah generasi terlemah? Nah, untuk membahas sebuah tema yang menarik ini pemirsa, kita telah mengundang seorang yang ahli di bidangnya tentunya, yaitu telah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan, Mbak Cantik telah hadir bersama kita ya pemirsa, yaitu Diana Putri Arini, MA, MPSI, Psikolog. Halo Mbak, gimana nih kabarnya Mbak Arini? Kabar baik, senang sekali bisa hadir di sini ya. Oh baik, luar biasa ya pemirsa. Nah, Mbak Diana ini pemirsa merupakan anggota dari Himpunan Psikologi Indonesia ya Mbak ya? Betul, Himpunan Psikologi Indonesia ya, wilayah Sumsel. Wilayah Sumsel. Nah pemirsa, nah ini pastinya juga sesuai dengan tema yang akan kita bahas hari ini. Dan namun pemirsa, sebelum kita akan membahas tema yang sangat menarik ini, kami juga mengundang Anda yang ada di rumah, jika ingin bergabung bersama kita, bisa melalui nomor telepon interaktif berikut, yakni di 0711 311 454, atau pemirsa juga bisa mengirimin pesan singkat nih ke WhatsApp kita di 0823 1198 1790. Nah pemirsa, sebelum kita membahas lebih lanjut nih, kita seperti yang kita ketahui bersama, yaitu generasi Z merupakan generasi dengan populasi terbesar di Indonesia saat ini. Namun generasi ini banyak terkenalnya tuh akan kekurangannya nih pemirsa. Mungkin dari segi ketahanan mentalnya hingga pengaruh dari ketahanan mental itu sendiri di dalam dunia pekerjaan. Nah, untuk membahas lebih lanjut nih, kita akan berbincang-bincang dengan Mbak Diana nih tentunya. Nah, Mbak Diana, mungkin kita bisa membahas dulu ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut nih, kita akan membahas dulu terkait apa sih yang disebut dengan generasi Z ini sendiri. Bisa dijelaskan, Mbak? Kalau kita berbicara mengenai generasi Z, harus kita pahami dulu teori generasi. Jadi ada namanya tokoh yang menjelaskan mengenai teori generasi, yang percaya bahwa setiap populasi yang hidup di rentang tahun yang sama memiliki kesamaan terhadap sikap, terhadap penilaian publik atau semacamnya. Jadi kita bahas dulu 5 dari generasi. Yang pertama adalah generasi boomers. Ini kelahiran tahun 40, tahun 60-an. Kira-kira itu masa kapan tuh 40-an, 60-an? Wah, itu masa setelah kemerdekaan nih Mbak. Iya, mungkin habis nenek perang. saya ya. Iya, habis Kakek perang, nenekmu saudaranya berapa? Ada yang sampai 5, 6, 7, banyak. Anaknya berapa? Anaknya banyak juga Mbak. Nah, jadi di sini generasi boomers ini berasal dari generasi yang perang. Mereka hidupnya di masa yang sulit, anaknya banyak, lebih dari 7. Benar. Dan ini sama rata-rata. Kakek dari keluarga ibu saya, anaknya 10, ibu saya 10 bersaudara. Ayah saya 12 bersaudara, bisa lihat kan ya. Nah, siap. tapi di zaman sekarang nggak ada lagi kan yang kayak gitu. Benar. Nah, maka inilah generasi boomer. Ciri khasnya adalah keledakan populasi. Anaknya banyak, terus pasti kehidupannya susah, pasti banyak curhatan dari boomers, makannya susah atau semacamnya dan yang lainnya. Terus yang kedua adalah generasi orang tua saya, kelahiran tahun 60-an sampai 80. Nah, karena mereka ini hidup di masa yang pelik, ya sulit, maka mereka ini menginginkan pekerjaan yang stabil. Nah, pekerjaan stabil. Mungkin Mbak Gina, orang tuanya pekerjaan idaman tuh apa sih? Biasanya ASN, kalau dulu PNS ya Mbak ya. Ya. Kurang lebih itu sih. Pasti rata-rata orang tua yang kelahiran tahun tersebut bilang pekerjaan yang ideal itu adalah ASN. Iya, karena kenapa? Karena mereka mengalami ketidakstabilan hidup di zaman generasi orang tuanya. Nah, jadi mereka berpikir bahwa anak-anaknya bagusnya seperti ini. Nah, itu generasi
X. Oke. Lalu kita maju ke generasi Y. Generasi Y itu kelahiran tahun 90-an atau disebut dengan generasi milenial. Dari tahun 80 sampai 81 sampai tahun 96. Itu generasi milenial. Ini generasi kita. Ini generasi saya. Benar. Apa ciri khas dari generasi milenial? Oke, pekerja keras nih yang kalau saya tahu nih. Pasti mereka punya side job. Oke. Iya kan? Benar. Saya meyakini mereka mereka sangat kreatif. Oke. Mereka tidak puas dengan satu pekerjaan saja. Disuruh kerja PNS nggak mau. Kalau nggak dia punya side income, buka usaha, jadi freelancer dan semacamnya. Iya. Mau coba semuanya ya, coba segala hal ya. Maka pasti banyak pengusaha tuh kelahiran tahun 80 sampai 90-an. Siapa pemilik CEO Tokopedia? Kelahiran tahun berapa dia? Bukan boomers dia. Ya kan? Bukalapak, masih muda. Benar. benar. Mereka sangat kreatif. Mereka lah penghasil dari ide-ide yang kreatif, CEO dan semacamnya gitu kan ya. Dan ini terlahirnya kreativitas ini dari mana nih, Mbak? Karena tadi mereka mendapatkan kesempatan untuk mengeksplorasi. Ditambah lagi di masanya mereka perkembangan teknologi itu tidak sesignifikan sekarang. Jadi kan kita pernah ngerasain, kalau saya karena saya generasi milenial, saya pernah ngerasain HP saya hitam putih yang cuma bisa main uler-uleran. Oke. Bertahap banget kan. Jadi HP saya Lumia yang HP sejuta umat 6610. Pernah ngerasain kan HP kayak gitu, kelahiran tahun itu baru smartphone. Jadi kan bentuknya bertahap. Nah, maka generasi ini sangat mencintai proses biasanya. Nah, kita lari ke generasi Z. Ini adik kita sebenarnya generasi Z nih. Kelahiran tahun 97 dan 2000-an. Oh, 97 ini, Mbak. 97-an ke atas sudah masuk generasi ini. Gen Z. Kayaknya nih saya termasuk generasi Z ini, Mbak. Tapi merasa tak milenial nggak mau? Tidak boleh ya, Mbak ya? Nggak boleh kayak gitu ya? Harus mengakui kayaknya. Karena begini, karena kelahiran tahun tersebut, teknologinya sudah mulai maju. Mereka mungkin tidak merasakan rasanya punya HP hitam putih. Udah smartphone aja HP-nya. Ya kan? Merasakannya tuh udah jadi semua ya. Betul. HP sudah canggih semua, alat-alat apa segala macam tuh udah tersedia langsung gitu ya, Mbak ya. Mungkin mereka merasakan sebagian, tapi juga enggak ngerasain rasanya ngetem angkot. Kan ya. Mereka taunya mesen itu dari Gojek dan semacamnya. Dampaknya apa? Mereka menginginkan instan. Inilah generasi Z, generasi yang dianggap instan. Oke, baik. Berarti per generasi itu memiliki karakteristiknya masing-masing dan itu dipengaruhi juga oleh lingkungan ya, Mbak ya. Betul. Oke, baik. Nah, ini dengan yang seperti Mbak jelaskan tadi, berarti apakah bisa langsung kita simpulkan bahwasanya generasi Z ini adalah generasi terlemah ini, Mbak? Nah, yang menyebutkan generasi terlemah itu siapa? Pertanyaannya. Sebenarnya iya sih. Nah, saya sanksi sedikit skeptis kalau itu yang ngomong generasi terlemah itu adalah generasi Z sendiri. Generasi Z sendiri ya? Saya yakin yang ngomong itu adalah generasi di atasnya. Yang mengklaim bahwa generasi Z itu generasi terlemah. Menurutmu kira-kira kenapa mereka bisa kayak gitu ngomongnya? Kalau ini pemahaman orang awam nih ya, Mbak ya. Mungkin karena mereka merasakan gap, mungkin kebiasaan-kebiasaan yang dirasakan mungkin sebelumnya milenial ke Z mungkin ya. Karena kan kalau milenial sendiri sangat kreatif, sedangkan mungkin generasi Z itu dituntut untuk kreatif, tapi mereka mungkin mikirnya ngapain sih ribet-ribet, kan udah ada teknologi ini, mungkin seperti itu, Mbak. Iya. Jadi sebenarnya ada suatu persepsi perbedaan bahwa Gen Z itu emang dibesarkan dalam dunia yang seperti itu. Dengan kecanggihan teknologi yang nggak mungkin lah. Saya nyuruh adik saya yang kebetulan generasi Z, kamu naik angkot aja. Ngapain aku naik angkot? Ada gokar. Kayak gitu kan. Benar. Nah, itu yang menjadi suatu titik kelemahan dipandang oleh beberapa generasi sebelumnya. Gen Z ini kamu kan sudah banyak fasilitas, sudah berbagai banyak kemudahan, tapi kok kamu tidak menghargai suatu proses yang diharapkan. Nah, ini yang dianggap mereka itu dianggap lemah, dianggap mereka itu tidak mempunyai etos kerja sebaik milenial. Mereka juga tidak setahan mentalnya generasi setelah boomers dan yang lainnya. Nah, padahal juga mungkin kelemahan-kelemahan ini jadi menutupi
kelebihan-kelebihan mereka ya Mbak ya. Nah itu mungkin boleh dijelaskan lagi nih Mbak. Mungkin pemirsa yang ada di rumah ini mungkin beberapa ada yang dari generasi boomers, X ataupun generasi Y, bahkan ada milenial mungkin ya. Ini kan apalagi dengan banyaknya generasi milenial sekarang yang menjadi bos-bos ini. Nah itu apakah benar nih? Mungkin oke lah ketahanan mungkin dibilang lemah karena mentalnya belum jadi ya, disamakan dengan zaman mereka dahulunya. Ini mereka tuh kan sebenarnya ada kelebihan sendiri kan Mbak. Nah ini kelebihan generasi Z ini bagaimana cara menonjolkannya? Sebenarnya yang saya lihat generasi Z ini sangat peduli dengan isu-isu tertentu yang tidak dibaca oleh isu generasi sebelumnya. Misalkannya Gen Z ini sangat paham sekali isu lingkungan, terus isu feminim, isu inklusi. Mereka sangat benar-benar menyuarakan isu-isu ini. Nah, namun kadang-kadang cara menyuarakan ini yang dianggap tidak patut. Nah, kadang-kadang juga terlalu agresif dan semacamnya. Itu kenapa bisa seperti itu, Mbak? Perbedaan pandangan saja. Perbedaan pandangan. Hanya kita belum duduk bersama untuk menjelaskan isu ini penting masing-masing. Saya sangat suka dengan Gen Z itu, mereka punya cara sendiri untuk memperhatikan isu tertentu. Misalkan Gen Z ini sangat ngetren banget bahas isu kesehatan mental. Ya, itu di generasi sebelumnya itu nggak pernah dibahas, iya kan? Tapi mereka kuat banget ngebahas itu, well-being, work-life balance. Nah, itu bahasannya mereka. Kalau dulu generasi saya milenial berpikir bahwa ya emang kayak gitu kerja itu. Pulang dan pagi dan semacamnya. Tapi Gen Z mengatakan bahwa kita butuh work-life balance. Nah, tapi ini yang menjadi suatu sudut pandang perhatian. Si Gen Z mengatakan bahwa kami isunya work-life balance, kami tidak mau dihubungi di saat jam kerja. Jam bukan jam kerja, jam istirahat dan semacamnya. Sementara generasi sebelumnya bilang, lah loyalitas lu mana? Berarti itulah yang disebut berbeda pandangan sebenarnya ya Mbak ya. Yang pandangannya itu benar-benar harus diluruskan ya. Kalau misalnya kita dalam bekerja itu harus diluruskan supaya pekerjaan itu bisa goals-nya jelas ya, arahnya juga jelas. Nah, menurut Mbak sendiri nih, apa sih yang menjadi tantangan terbesar bagi generasi Z dibandingkan generasi-generasi sebelumnya? Iya, tantangan sebenarnya adalah karena kemudahan teknologi dan banyaknya informasi, sehingga ada kesulitan dari mereka untuk memahami informasi mana yang benar. Itu poin pertama. Nah, kenapa bisa seperti itu? Pembuatan keputusan bisa jadi salah. Nah, pembuatan keputusan yang salah ini tentu akan berdampak kepada diri mereka. Contoh ya, saya contoh. Mungkin di seliweran di TikTok, married is scary. Oh iya benar pernah itu saya baca. Jadi nggak mau nikah. Mereka punya standar nikah yang tidak masuk akal. Benar. Tapi padahal kan nggak semua orang yang mengalami kondisi seperti itu. Persentase yang nikah gagal itu berapa sih? Gitu kan ya. Tapi nggak semuanya seperti itu. Nah, atau misalnya isu kerja itu work life balance, tolak atasan kalau misalnya ngasih kerja ini. Saya cuti dan semacamnya, resign seenak jidatnya, akhirnya mereka dianggap kutu loncat dan semacamnya. Ini kan sebenarnya reputasi ini memperburuk diri mereka sendiri sebenarnya. Berarti malah jadinya negatif ya Mbak ya. Nah itu tantangan-tantangan terbesar ya yang dihadapi generasi Z ini. Nah berarti untuk cara agar para generasi Z atau generasi Z yang lagi nonton ini Mbak mungkin ya. Nah gimana sih cara kita agar mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Mengatasi tantangan ini ya. Saya rasa Gen Z ini punya banyak potensial. Pertama mereka punya kemajuan dan keterampilan teknologi yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Nah, mahasiswa saya pandai sekali ngedit video kan ya. Kalau dikasih tugas yang berhubungan dengan editan, bikin video dan semacamnya itu bagus banget mereka itu. Nah pemirsa ini pembahasannya juga sangat menarik untuk kita bahas, namun kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami di TVRI Sumatera Selatan pada segmen Psikologi Populer. Nah pemirsa, kita tentunya akan membahas tema yang sangat menarik ini yaitu generasi Z atau generasi Z. Benarkah adalah generasi terlemah? Nah, untuk membahas tema ini juga, pemirsa yang ada di rumah dapat bergabung bersama kami, yaitu melalui nomor telepon interaktif di 0711 311 454, atau bisa saja mengirimi pesan singkat melalui nomor telepon WhatsApp di 0823 1198 1790. Nah, pemirsa, ini kita kembali lagi ke Mbak Diana nih. Nah, Mbak Diana, mungkin tadi sudah jelaskan ya secara kurang lebih secara umum terkait generasi Z ini. Nah, saya mau bahas dulu ini terkait generasi Z ya. Saya dengar kalau generasi Z ini memiliki beberapa mungkin banyak kelemahan-kelemahan nih yang mereka miliki. Mungkin aja salah satunya nih adalah memiliki ketahanan mental yang rentan ini. Apakah itu benar, Mbak? Kalau secara statistik bisa dikatakan iya. Karena kenapa bisa seperti itu? Karena data pemeriksaan generasi Z lebih banyak ketimbang boomer, Y sama milenial kan. Kalau dulu kan nggak ada datanya, kira-kira seperti itu. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, generasi terbentuk seperti itu bukan karena maunya juga, tapi karena pengaruh dari pola asuh, pengaruh dari pengembangan teknologi dan perkembangan kebijakan. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, bahwa mereka terbentuk itu karena apa yang mereka konsumsi sebenarnya. Oke, berarti balik lagi kalau misalnya mereka tuh punya kelemahan itu ya kembali lagi dari siapa yang didik, siapa yang membentuk kebijakan, yaitu ya generasi sebelumnya ya Mbak ya. Berarti tidak bisa serta-merta kita bilang kalau mental mereka lemah dan sebagainya, ya kita juga harus berkaca terhadap mungkin siapa yang didik, yang membuat kebijakan itu sendiri. Nah oke, kalau seandainya apakah itu berarti faktor-faktor lingkungan ya yang mempengaruhi juga ya Mbak ya? Iya, tadi saya sudah menjelaskan bahwa Gen Z ini hidup dengan banyaknya informasi, mereka juga hidupnya dari perkembangan teknologi. Saya memberikan suatu gambaran, zaman saya masih milenial, acara TV itu cuma ada 4 stasiun TV. Oke. Ya, orang tua saya malah lebih terbatas lagi. TVRI adalah loyalitasnya. Oke, ya kan? iya benar. Nah, tapi kalau mereka punya YouTube, punya Instagram dan semacamnya. Kadang saya ngajak berpikir, kira-kira tren video atau hal apa yang paling banyak diminati oleh orang Indonesia? Mungkin video-video viral yang ya asal ya ada menarik-menariknya lah gitu. Apa yang menariknya itu? Mungkin sekarang terkait perceraian. Oke, bisa. Iya, bisa. Atau mungkin sekarang nih kan akun apa yang joget-joget misalnya. Joget-joget dan semacamnya. Nah, tapi kalau kita pikir akun joget-joget itu untungnya apa sih? Apa menurut? Cuman senang sesaat aja pas ngelihat gitu. Tapi juga mereka si pembuat itu juga mendapatkan tren keuntungan secara ekonomi. Oh iya benar. Maka mereka berpikir bahwa untuk mendapatkan uang tidak perlu aku harus bersusah payah, belajar dan semacamnya. Toh ada yang joget-joget aja bisa dapat duit. Uang, iya bisa jadi terkenal gitu ya. Dan ini juga disuburkan di media bahwa sukses itu adalah yang punya penghasilan. Mungkin kita pernah beberapa tahun yang lalu heboh sekali acara-acara YouTube gebrak rumah artis. Berapa sih duit di rekeningmu, gitu kan ya? Benar. Atau apalagi ya, tebak pakaian, tebak harga produk. Ada istilah-istilah sultan lah, istilah-istilah apalagi orang-orang kaya lah sebutannya itu kan ya. Nah, jadi di sini ada suatu nilai yang diajarkan oleh media, mungkin juga diperkuat oleh orang tua mereka, bahwa untuk kamu sukses itu kamu harus kaya. Kamu harus punya kepemilikan barang-barang ini. Tapi tidak pernah diajarkan bahwa bagaimana cara saya mendapatkan kekayaan itu dengan cara yang baik dan bermakna. Itu nggak diajarkan. Oke, nah itu harus berarti pola pendidikan juga sangat berpengaruh ya terhadap pembentukan generasi Z ini. Berarti seberapa jauh
pola pendidikan ini berpengaruh terhadap generasi sekarang ini, Mbak? Sangat ya. Signifikan sekali. Salah satu halnya adalah ketika orang tua lebih mengedepankan nilai materialitas daripada nilai kebermaknaan. Misalkannya adalah kamu bekerja untuk cari uang, dapat duit banyak biar bisa bantu orang tua dapat ini. Kamu sukses kalau kamu punya mobil Pajero dan semacamnya ya. Tapi nggak diajarkan bahwa pekerjaanmu itu mulia. Rezeki itu adalah banyak luas. Gaji atau uang salah satu dari komponen rezeki. Ada banyak komponen rezeki seperti tadi rasa bersyukur, keluarga akur, gitu kan ya, punya teman yang baik, kamu berguna dengan keilmuanmu dan semacamnya. Itu nggak diajarkan. Berarti apa nih Mbak saran kepada mungkin pemerintah atau saran kepada orang tuanya juga nih terhadap sistem pendidikan agar bisa digunakan oleh generasi Z sekarang? Saya merasa perlunya adanya pembatasan konten-konten yang tidak mendidik. Nah, di Cina, TikTok itu tidak bisa diakses untuk hal yang tadi yang tidak penting. Nah, kalau kamu lihat beritanya, TikTok Cina ini adalah sarana untuk mengajarkan edukasi kepada siswanya, keterampilan, terus itu semangat dan semacamnya. Nah, sementara di TikToknya kita itu apa? Tidak dibatasi ya, tidak ada filter malah ya Mbak. Betul, dan juga kan orang-orang kan berani untuk up sesuatu hal yang dianggap aib. Tuhan aja menutup aib, tapi manusia malah membukanya ya. Betul. Tapi kalau kita pikir kenapa mereka seperti itu? Karena ada panggung untuk menciptakan ekonomi di sana. Nah, itu juga satu, pemerintah bisa filter bahwa podcast itu harus didik, bukan ngebahas dia kawin berapa kali atau semacamnya. Benar. Nah, jadi ada kan punya kemampuan akan hal itu, tapi kita nggak punya wewenang akan hal itu pemerintah. Terus ada juga pembatasan penggunaan media sosial, walaupun saat ini pemerintah Indonesia kalau tahu ada undang-undang PSE ya, penggunaan sosial media itu ya, pembatasan itu usianya berapa. Saya juga salah satu ahli yang dipanggil oleh Kementerian Informatika untuk menjelaskan usia berapa boleh manusia itu menggunakan media sosial. Saya dengan keras mengatakan bahwa umur 0 sampai 2 tahun itu no gadget. No gadget. Stimulus gadget itu merusak mata. Terlalu banyak pencahayaan warna-warnanya itu akan merusak sensori. Nah, lebih baik berikan mereka mainan terbatas yang menggunakan motorik. Nah, jadi kita kembalikan lagi fitrahnya. Nah, walaupun menurut saya terlambat, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Nah, untuk orang tua, ini saya juga mengkritisi orang tua. Orang tua bilang ingin anaknya maju dan semacamnya. Pertanyaan saya adalah, sudahkah menjadi contoh yang baik? Masya Allah. Iya. Benar-benar ya, karena anak niru orang tua ya Mbak ya. Karena begini Mbak Gina, kalau misalkannya tidak ada contoh, figur contoh orang tua, anak-anak akan meniru contoh dari media sosial. Which is itu bukan sesuatu yang baik. Karena begini, orang yang di-influencer itu belum tentu dia kayak gitu. Bisa jadi tetap konten ya. Dia membuat seperti itu, membuat suatu alter ya. Nah, tapi ditiru mentah-mentah. Nah, dan nggak ada filter orang tua ini. Kayak orang tua juga menurut saya perlu membatasi penggunaan gadget anak, perlu tahu anak itu menggunakan gadget apa, dan lebih baik memfasilitasi penggunaan media pembelajaran. Jadi rumah itu difasilitasi buku, terus itu juga difasilitasi pembelajaran yang interaktif dan yang lainnya. Ini juga menjadi suatu alasan kenapa generasi kita, anak-anak muda kita, Gen Z masih SMA, itu kok tambah-tambahan kurang-kurangan nggak bisa ya. Benar. Kita nggak bisa nyalain sekolah loh. Iya benar. Karena sekolahnya salah dedek dan semacamnya, gurunya yang salah. Nggak bisa sepenuhnya disalahkan ke pihak sekolah ya Mbak ya. Tapi mungkin nggak Mbak, ini adalah pengaruhnya dari COVID kemarin. COVID-19 bisa jadi pemicu
Tetapi sebelum ada pemicu, saya mengibaratkan sebelum ada api, untuk terbakar itu ada suatu hal-hal yang bisa membuat terbakar. Oke. Contohnya tadi cuaca panas Oke. gitu kan ya. Terus tuh ada juga daun kering. Ketika ada puntung rokok yang jatuh sudah pasti akan diterbakar. Jadi intinya ketika ada COVID terjadi, jika tidak ada faktor yang menjadi pemicu, Oke. ini tidak akan separah ini kondisinya. Nah, ini ketika kita ingin menciptakan Gen Z yang kuat, generasi yang kuat, itu dimulai dari rumah dengan menjadi orang tua figur yang baik. Oke, baik. Nah, pemirsa, berarti bukan hanya anaknya saja nih yang kita didik, kita arahkan, tetapi kita sebagai orang tua juga harus bisa memberikan contoh yang baik juga kepada anak-anak kita yang ada di rumah. Dan berarti juga ini Mbak Diana, berarti pendidikan ataupun ilmu-ilmu yang kita berikan kepada generasi Z ini itu bisa dimulai dari TK berarti ya Mbak ya. Dari TK sudah diajarkan bahwasannya yang baik itu mungkin bermain bermain dengan sensor-sensor motorik yang bagus, dan juga sarana prasarana bermainnya anak-anak TK itu juga harus diajarkan, jangan semua itu teknologi begitu ya Mbak Diana ya. Nah, pemirsa, ini makin menarik nih untuk kita bahas, namun kita akan jeda terlebih dahulu, maka tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVRI Sumatera Selatan pada segmen Psikologi Populer. Dan pemirsa, kita juga masih membahas tema yaitu generasi Z. Benarkah adalah generasi terlemah? Nah, pemirsa juga yang ada di rumah jika ingin bergabung bersama kami bisa langsung melalui nomor telepon interaktif di 0711 311 454 atau melalui pesan singkat di WhatsApp 0823 1198 1790. Nah, pemirsa, kita tadi kan sudah membahas mengenai kekurangan-kekurangan ataupun kelemahan dari Gen Z sendiri. Nah, kita akan bertanya langsung ke Mbak Diana nih. Mbak Diana, nggak mungkin kan seorang generasi Z itu hanya memiliki yang lemah-lemahnya aja, kekurangannya. Mungkin bisa dijelaskan lagi nih Mbak, apa saja sih keunggulan ataupun kekuatan yang dimiliki oleh Gen Z sendiri? Oke, Gen Z ini kalau kita lihat, dia lahir dengan teknologi. Sejak dia lahir, teknologi sudah berada dengan dia. Maka dia ini memiliki kecakapan teknologi yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Nah, itu yang pertama ya, mereka sangat advance dengan teknologi. Terus yang kedua, mereka ini sangat paham isu-isu tertentu. Seperti isu yang selama ini tidak pernah diperhatikan, menjadi hal yang diperhatikan. Seperti isu lingkungan hidup. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar Pandawara Group. Ya benar. Yang dia membersihkan bersihin sampah dan semacamnya. Walaupun saya juga mengkritisi ada hal-hal yang lebih baik jika dikembangkan ya. Tapi saya merasa bahwa itu adalah sesuatu hal yang positif. Kita butuh gerakan-gerakan nyata kayak ini. Namun ini kan nggak banyak dieksplor Gen Z yang seperti ini. Nah, lebih banyak itu ya kelemahan-kelemahannya. Terus mereka juga menghasilkan suatu ide-ide yang kreatif. Ya kayak produk-produk makanan itu kan yang unik-unik itu kan pasti rata-rata ada Gen Z semua ya makanannya itu ya. Benar. Nah, di sisi lain keuntungannya dari mereka itu kalau teman-teman percaya atau tidak percaya, walaupun ini sisi negatif, produk-produk yang dijual zaman sekarang target marketingnya adalah Gen Z. Sehingga mau nggak mau kita harus berpikir bahwa Gen Z ini memiliki sumbangan ekonomi. Dia beli suka kopi-kopian kayak gitu benar. Mereka suka beli produk-produk yang sebenarnya tidak terlalu bermakna, tapi mereka bisa beli produk tersebut. Nah, bisa menggerakkan perekonomian kita ya. Kan ada keuntungannya juga kan mereka kan. Nah, walaupun di sisi lain ya tidak mempertimbangkan aspek finansial dan semacamnya, mereka boros ya istilahnya tuh ya. Nah, tapi saya merasa bahwa kalau mereka nggak kayak gitu, nggak bergerak nih perekonomian. Bener sih. Oke pemirsa, nah pemirsa kita sudah mendapatkan banyak pesan WhatsApp. Ini kita bahas dulu ya Mbak Diana, nggak apa-apa ya. Ini ada yang bertanya, yaitu dari Tina. Assalamualaikum, Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana ya cara menghadapi generasi yang lemah atau generasi Z ini?
Oke, waalaikumsalam Tina. Oke, saya berpandangan Gen Z itu nggak lemah sebenarnya. Oke. Mereka itu punya kekuatan sendiri dalam menyelesaikan masalah, tapi membandingkan kekuatan Gen Z sama Boomers itu dua hal yang berbeda. Oh. Sudut pandang kita sudah salah duluan. Oke. Nah, maka kita perlu dialog pada Gen Z ini. Gen Z juga merasa mengalami berbagai stres, tekanan diri, sama overthinking. Karena mereka punya banyak contoh keberhasilan dari media sosial. Oke. Bayangkan bisa kalau di-compare ya Mbak iya, ya. Kalau saya perbandingan saya waktu kecil tuh anak tetangga itu, Oke. anak itu. Nah, bayangkan Bener, kalau bener. ibu saya lahir di Gen Z, ibu saya bilang, lihat loh Shakira di COC itu, dia menghasilkan Scopus dari zaman perkuliahan. Bengong lah saya denger gitu kan. Anak siapa itu? Dia bilang kan. Terlalu banyak perbandingan. Maka ini membuat mereka overthinking, cemas. Kok aku nggak bisa? Kok aku nggak mampu? Karena kamu melihat sesuatu hal tadi perbandingannya banyak sekali. Oke, benar-benar. Nah, ini yang kita anggap mereka tuh lemah. Tapi kalau dari sisi mereka, ya mereka ingin menunjukkan nih kemampuan diri mereka, maka mereka sangat kuat sekali dengan media sosial dan Instagram atau hal yang lainnya sebagai bagian dari identitas diri. Tapi pertanyaannya, apa yang harus aku tonjolkan? Nah, disinilah peran kita sebagai generasi sebelumnya mengedepankan kepada adik-adik kita ini atau anak kita ini, nggak apa-apa loh, kamu cukup menjadi dirimu sendiri tanpa harus perlu perbandingan sosial. Oke, berarti kuncinya adalah dialog ya Mbak ya? Iya. Menyamakan pandangan biar semuanya bisa clear, bisa bekerja. Oke, pertanyaan selanjutnya ini Mbak Diana. Dari Syasha. Halo Syasha. Assalamualaikum, apakah parenting dan pola pendidikan masa kini turut berpengaruh dalam persepsi bahwa Gen Z itu lebih rapuh? Oke, thank you. Terima kasih Syasha pertanyaannya. Ya sangat berpengaruh sih sebenarnya, terutama kepada orang tua yang kelahiran Y ya. Orang tua kelahiran generasi Y itu pasti punya anak yang beda banget dimensi kelahirannya. Ada generasi milenial sama generasi Z. Kayak saya sama adik saya, kami berdua adalah generasi milenial, tapi adik saya yang bungsu adalah generasi Z. Nah, bisa kelihatan perbedaannya itu. Nah, tapi orang tua saya tidak memahami dan tidak menyadari, tidak menyangka juga mereka begitu pesatnya perkembangan teknologi mempengaruhi anak mereka. Nah, itu juga kan. Maka mungkin teman-teman menyadari ada perbedaan pengasuhan yang diberikan orang tua padahal sama-sama anak mereka, generasi milenial sama generasi Z. Nah, generasi Z barangkali dianggap kok kamu lebih mudah ya. Gitu kan ya. Kamu dapat berbagai macam kemudahan tapi kamu kok nggak bisa. Nah, ini yang menjadi pemahaman bagi kita sebagai orang tua bagaimana pengaruh teknologi. Nah, di sini juga kita perlu mengajarkan suatu hal, bukan berarti kita adu-adu penderitaan bahwa ayah dulu ke sekolah jalan kaki nih. Kamu enak banget naik Gojek, kamu juga jalan kaki. Itu sudah penyiksaan kan itu ya. Nah, tetapi kita mengajarkan beban tanggung jawab kepada anak kita. Nah, ini yang tidak lekang oleh waktu, beban tanggung jawab. Contoh kecilnya adalah permasalahan perhitungan uang. Oke, kamu mendapatkan uang seminggu itu 50.000. Bagaimanapun caranya kamu harus ini harus cukup. Nah, jadi biarkanlah mereka beradaptasi dengan caranya mereka tanpa kita memberikan sesuatu hal yang menguntungkan mereka sehingga menghilangkan daya juangnya. Nah, jangan dianggap remeh Gen Z itu lemah atau semacamnya. Bisa jadi orang tua tidak memberikan kesempatan mereka yang layak. Oke, baik. Berarti ini faktor orang tua, jangan pernah membandingkan anak ya, anak pertama, kedua, ketiga, karena bisa saja mereka itu berbeda generasi dan juga berarti berbeda treatment yang kita berikan untuk tumbuh kembang anak itu sendiri. Baik. Nah, ada pertanyaan selanjutnya ini Mbak Diana. Dari Moin. Halo Moin. Dari Moin. Oke. Selamat sore. Mengenai stigma yang beredar bahwa Gen Z adalah generasi yang lemah daripada generasi lainnya. Saya sebagai generasi Z ingin bertanya, bagaimana kita dapat membandingkan kekuatan dan kelemahan antar generasi secara objektif
mengingat konteks sosial dan ekonomi yang berbeda di setiap zaman. Kemudian, apakah stigma ini merugikan kami sebagai Gen Z? Lalu bagaimana cara kami mematahkan atau melawan stigma tersebut? Oke, good. Bagus ini pertanyaannya. Sesama Gen Z ya. Saya bisa dibilang advokat Gen Z nih kalau gitu. Pembela Gen Z. Maksud saya seperti ini, tidak perlu melakukan perbandingan. Perbandingan boomers, Y, X, Z, nggak usah dibandingkan. Pembuat teori itu sejak awal bukan bermaksud untuk membandingkan penderitaan atau kelemahan mental dan semacamnya, nggak bermaksud itu. Si pembuat teori itu membuat teori generasi itu dalam rangka pembuatan kebijakan. Nah, misalkannya di generasi boomers tadi saya bilang rata-rata kan anaknya banyak, mereka itu kan, sehingga mereka punya pembuatan kebijakan pengurangan usia kelahiran, ya kan dibuat jeda kelahiran. Kalau teman-teman perhatiin, kalau belajar dari sejarah, jumlah anak itu bertahap pemerintah itu membuat. Dulu tuh 3 jumlah anak itu. Terus jadi 2. Nah, itu ada pendekatan teorinya. Jadi menggunakan teori generasi itu juga. Nah, ini juga menggunakan isu marketing. Misalkannya produk kita mau dijual kemana, gen apa. Nah, biar lebih familiar. Nah, siapa tokoh brand ambassador-nya. Itu yang dibuat sebenarnya. Nah, saya tidak mengerti kenapa saat ini teori generasi dipakai jadi perbandingan. Iya, perbandingan terus kayak stigma. Gen Z itu lemah, strawberry generation kata mereka kan sebutannya ya. Nah, maksud saya itu bukan menjadi suatu PR tertentu, kita harus mengubah perspektif orang lain. Ya orang lain berkata ya sudahlah, tapi di sini yang saya garis bawahi teman-teman dari generasi Z, saya harap rekan-rekan juga belajar dari proses, belajar kedisiplinan. Kamu tidak perlu membandingkan kehidupan orang lain, gampang nih kehidupannya atau semacamnya. Percayalah pada proses, percayalah pada kemandirian, dan percayalah pada kedisiplinan. Itu aja sih. Oke, baik, pemirsa luar biasa sekali ini ya. Ini juga sepertinya ini pertanyaan dari saya juga dan telah dijawab oleh Mbak Diana ini karena saya merupakan Gen Z juga di pemirsa. Ini masukan yang sangat luar biasa ya. Kita tidak boleh membedakan atau membanding-bandingkan, dan kalaupun stigma itu sudah terjadi ya sudah biarkan saja, dan kita harusnya fokus terhadap apa yang kita miliki ya Mbak Diana ya. Kelebihan-kelebihan kita fokus saja ke sana. Tidak perlu memikirkan mungkin hal-hal yang sebenarnya tidak penting dan juga pokoknya nggak penting lah untuk kita pikirkan pemirsa. Nah pemirsa mungkin masih banyak yang ingin bertanya, namun kita akan jeda terlebih dahulu. Oleh karena itu tetaplah bersama kami di Psikologi Populer. Terima kasih Anda masih bersama kami di maksud kami TVRI Sumatera Selatan pada segmen Psikologi Populer. Nah pemirsa, tadi kita sudah pada segmen pertanyaan nih pemirsa, namun jika pemirsa masih ada yang ingin ditanyakan, bisa saja langsung melalui nomor telepon interaktif di 0711 311 454 atau melalui pesan singkat di WhatsApp dengan nomor 0823 1198 1790. Nah, kita kembali ke Mbak Diana nih. Mbak Diana, tadi kan mungkin sudah dijabarkan dengan seksama nih oleh Mbak Diana, namun saya akan bertanya lagi, apakah bagaimana kita membedakan kata-kata lemah secara mental dengan lebih sadar akan kesehatan mental? Nggak sulit ya, saya juga bingung ya. Tapi menurut saya ya, kenapa Gen Z ini dibilang bahwa lemah mental atau semacamnya, mungkin mereka memiliki kesadaran isu yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, tetapi yang menjadi titik poinnya adalah ketika mereka ini memberikan testimoni mereka di media sosial. Nah, media sosial ini kamu harus bersiap. Saya selalu bilang media sosial ini kayak kamu ketemu dengan orang yang nggak kamu kenal, kamu juga harus bersiap orang tersebut memiliki persepsi negatif pada kamu, nggak harus positif semuanya. Nah, siap nggak kamu dengan hal seperti itu?
Mungkin kamu mengharapkan umpan balik positif, umpan balik yang lebih menghargai kamu menerima keadaan. Tetapi ini nggak bisa dikendalikan di media sosial. Benar-benar. Nah, maka saya menggarisbawahi untuk teman-teman yang menyadari isu-isu tertentu, lebih baik datanglah ke profesional ketimbang rekan-rekan tadi curhat nyolong, saya bilang itu kan di media sosial. Di media sosial yang itu tuh kurang baik. Saya yakin teman-teman itu dalam kondisi emosi ya. Seseorang dalam kondisi emosi itu kan tidak bisa kita pegang ucapannya. Karena itu kan ucapannya sesaat. Tetapi media sosial ini seperti pedang. Sekali kamu memberikan postingan itu, selamanya itu ada rekam jejakmu. Benar. Jadi kita benar-benar harus bijak dalam menggunakan media sosial ya Mbak Diana ya. Nah dan juga berarti Gen Z ini apakah kebanyakan dari mereka itu tidak bisa mengendalikan emosi mereka? Kalau kebanyakan tuh butuh data ya. Gitu ya. Tetapi yang saya garis bawahi adalah kenapa mereka seperti itu tadi, karena perbandingan sosial terlalu banyak. Perbandingan sosial terlalu banyak, itulah memicu overthinking sama stres mereka yang sebenarnya itu nggak perlu dipikirkan, jadi dipikirkan. Benar-benar. Berarti kan sebenarnya generasi Z ini tuh juga memiliki daya juang yang tinggi berarti ya Mbak Diana ya. Terlepas dari mereka mungkin kebanyakan bermain media sosial sehingga berdampaknya yang negatif-negatif. Namun sebenarnya kan mereka ini bisa memiliki daya juang yang tinggi dan juga melek teknologi itu bisa menjadi hal yang positif apalagi di dunia pekerjaan mereka ya Mbak Diana ya. Lebih tepatnya mereka punya potensi. Setiap generasi mempunyai potensi daya juang. Saya menggarisbawahi itu tidak tepat ketika kita mengklaim atau kita langsung menstigma sudah pasti mereka lemah karena generasi Z. Itu sudah pasti salah. Karena kenapa? Setiap individu punya daya juang tersendiri. Setiap manusia punya cerita sendiri, gaya hidup sendiri, suatu hal yang sudah mereka hadapi, dan kita tidak bisa memukul rata bahwa hanya karena ada sebagian orang seperti ini sudah pasti semuanya seperti itu. Benar-benar. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat membangun ketahanan mental dan juga emosi ini, apalagi nih saya sebagai kalangan Gen Z ini Mbak? Saran saya adalah detox media sosial pertama. Detox, benar. Detox media sosial. Banyak riset menunjukkan penggunaan media sosial yang terlalu banyak, scrolling TikTok dan semacamnya, scrolling itu akan mengalami masalah konsentrasi dan kemampuan otak yang tidak bisa berpikir kritis. Jadi kita harus kurangin penggunaan itu. Ketika teman-teman lagi gabut, mending menulis aja atau membaca buku. Kita mulai gerakan di sana. Terus juga yang kedua, lebih mempertimbangkan pembuatan keputusan dengan baik. Jadi tidak usah terlalu cepat, tidak usah terlalu lambat juga, tapi mempertimbangkan. Teman-teman juga bisa melakukan umpan balik. Tanya sama orang yang lebih ahli. Nah, jadi lakukan konsultasi. Jadi jangan konsulnya itu dengan AI. AI itu juga punya kerentanan untuk menjawab itu. Kamu tanya dengan orang yang lebih ahli dan semacamnya, karena mereka punya pengetahuan pengalaman. Nah, yang barangkali pengetahuan pengalaman ini bisa memperkaya dirimu. Nah, terus selanjutnya yang perlu diperhatikan disiplin diri. Karena saya merasa bahwa kelemahan dari generasi Z itu adalah kedisiplinan mereka, itu aja. Mereka pintar, mereka cerdas, tapi mereka tanda kutip kalau teman-teman saya bilang seenaknya sendiri mereka ini. Datang jam berapa, pulang jam berapa, kayak gitu kan. Walaupun yang saya bilang nggak semuanya kayak gitu, tetapi ini kan memperburuk kondisi ini. Baik. Nah, pemirsa, ini kita akan kembali ke sesi tanya jawab yang ada di WhatsApp ya. Yang pertama ada Pak Andi ini Mbak. Assalamualaikum Mbak, bagaimana menghadapi anak Gen Z yang sudah terkontaminasi HP sehingga sering melawan orang tuanya dan lebih mudah menerima masukan dari temannya dibandingkan orang tuanya? Baik, terima kasih Pak Andi. Kalau saya tangkap berarti anak Pak Andi ini masuk remaja awal atau remaja pertengahan ya. Karena kata usia Gen Z ya. Nah,
Atau bisa jadi dia dewasa kategori akhir. Nah, sebenarnya wajar loh usia remaja awal sama dewasa akhir itu isu konflik dengan orang tua itu muncul karena mereka punya kesadaran. Nah, tetapi yang saya garis bawahi sebagai orang tua, kita tidak bisa lagi menyamakan perspektif bahwa anak kita itu masih 7 tahun yang bisa kita arahkan. Maka bentuknya adalah dialog, ngomong sama anak dan memberikan masukan kepada mereka. Sometimes kadang-kadang ya pembuatan kebijakan keputusan mereka kurang bagus. Tapi kalau mereka berani bertanggung jawab, kenapa enggak? Buatlah mereka belajar dari kesalahan dan semacamnya. Tapi sebagai orang tua, kami juga menerima, nak, kamu nggak apa-apa, kamu salah. Kami orang tuamu juga bangga dengan kamu mengakui kesalahanmu. Ajarkan hal seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali. Ini Mbak Diana ini pemirsa telah menjawab pertanyaan kita dari tadi dan juga menjelaskan kurang lebih hampir sejam ini Mbak Diana. Nggak terasa ya, udah hampir sejam kita berbincang-bincang. Terima kasih Mbak Diana telah hadir bersama kami di studio TVRI Sumatera Selatan kali ini. Dan pemirsa, tentu saja dari penjelasan tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa generasi Z ini bukanlah generasi terlemah, melainkan hanya beda cara pandangnya saja antar generasi. Yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa berdialog dan untuk menyamakan persepsi kita ataupun menyamakan pandangan kita agar kedepannya itu bisa clear dan juga tidak timbul konflik-konflik yang tidak diinginkan. Dan akhir kata, saya Gina Irfani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.